your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal Code Editor 4 di dalam Visual Studio Code. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana kita menggunakan template admin LTE. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan beberapa aplikasi seperti Visual Studio Code, Aragon atau XMPP juga bisa. Kemudian kita juga membutuhkan Composer dan folder admin LTE. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal Composer, mempunyai aplikasi Visual Studio Code juga, dan sudah ada juga Aragon serta template admin LTE. Tapi di sini saya akan menyertakan gimana saya mendownload admin LTE-nya nanti. Nah, untuk awal kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal Code Editor 4. Nah, langsung saja kita masuk ke Chrome, lalu kita tekan saja C4, kita masuk ke dalam halaman webnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian Put Your First Application. Kita klik Installing Code Editor. Nah, di sini ada kode untuk menginstal C4-nya, Composer Grid Project Code Editor 4 Start Chinos. Tapi pastikan dulu teman-teman sudah menginstal Composer-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan keluar dulu dari foldernya. Di sini lakukan aja perintah seperti ini. Kita ini sudah berada di luar folder ini tadi ya, C yang ini. Nanti kita masukkan untuk membuat project yang baru. Klik enter. Nah, maka ini adalah proses instalasi dari C4-nya. Nah, selesai, kita bisa buka foldernya, open folder. Tadi kita buat C was Amalia, dan ini sudah ada. Nah, kita sudah masuk dalam foldernya. Untuk menguji cobanya, kita bisa aktifkan dulu Aragonnya. Nah, kemudian kita coba untuk menjalankannya dulu. PHP space sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari Code Editor 4-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan template admin LTE. Tapi sebelum itu kita coba untuk mendownloadnya di situs halaman resminya, itu di admin LTE. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Seperti ini adalah tampilan dari admin LTE nantinya. Tuh, kita downloadnya di sini. Kita klik saja di download, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini di admin LTE versus 3.0.3.3 versus 3.2.0, kita klik saja. Kita scroll ke bawah. Nih, kita unduh. Nih, kebetulan saya sudah mendownloadnya ya. Setelah dia terdownload, itu akan dalam bentuk zip seperti ini. Kemudian kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, lalu kita kopikan folder itu ke dalam C di Aragon di folder www. Nah, ini dia admin LTE-nya. Kemudian kita pindahkan folder disk dan plugin ini, copy, kita masukkan di sini. Di public kita buat folder namanya asset. Kita klikkan sini. Satu lagi public pluginnya kita kopikan juga, lalu kita masukkan di folder asset juga. Nah, setelah selesai, kita coba buka di aplikasi C4-nya, folder C4-nya. Bagian public ini ada aset, dan ini sudah masuk ya di stand pluginnya. Selanjutnya
kita add dulu folder admin LTE-nya ke dalam Workspace. Di sini ada file index 3. Ini akan menjadi Asian template untuk folder C kita. Nah, sebelum itu, di sini kita akan membuat tampilan halaman utamanya. Kita masuk di bagian P, di views, kita tambahkan new field halaman utama .php. Nah, di sini kita boleh ambil Dimitri School. Di School ini kita boleh ambil bagian Bootstrap. Nah, ambil menu home saja, tambah sedikit. Selamat datang di website Alia. Belajar coding itu seru. Oke, taran sudah kelihatan gambarnya, tidak perlu kita ganti dulu, bisa saja disesuaikan. Kita copy lalu kita ke aplikasi, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke controller, kita buat controller untuk halaman utama titik PHP. Oh ya, sebelum itu kita akan membuat folder layoutnya. Nah, dalam folder layout ini kita masukkan dua file, ada header titik PHP dan ada footer titik PHP. Nah, dalam header ini kita masukkan dari sini lagi, kita cari nav, mana yang kita mau bisa kita pakai di sini, dipilih saja. Saya pakai ini ya. Sini kita ganti jadi home, kemudian kita pakai menu profile dan login. Kita coba, oke, ini sudah sesuai. Dan untuk ininya kita nggak usah pakai, kita hapus saja. Oke, kita nyet dulu untuk headernya, kita kopikan, kita masukkan ke header. Nah, kemudian di halaman tengah tadi kita kopikan dari codingan home, kita ubah home menjadi halaman utama. Setelah ini kita hapus, ini kita matiin saja. Nah, di sini kita masukkan view, kita ingin menampilkan header tadi, jadi kita pakai layout, kita baca dulu foldernya. Jangan lupa ditambahin header. Nah, untuk membaca halaman utamanya, kita masukkan saja halaman utama. Untuk footernya, dan untuk halaman login, kita sudah siapkan codingannya. Nah, lalu kita masuk di halaman utama. Di sini kita akan masuk ke halaman profile. Jadi di halaman utama ini kita ganti, kita masukkan folder profile dan nama file profilenya. Begitu juga dengan yang login, kita masukkan, lalu kita ganti ini folder login dan filenya file login.
Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman adminnya. Di sini kita tambahkan dulu folder template admin. Nah, dalam template admin ini kita masukkan file. Kita buat dulu file header.php dan footer footer.php. Nah, karena kita pakai template admin LTE, kita akan ambil di indeks 3 ini. Nah, di sini tinggal kita cari Ctrl F, kita cari di sini. Nih, coba kita buat ke bawah. Nah, main content. Nah, jadi teman-teman bisa kopikan dari main content ini ke bawah ini untuk header footernya, dan dari main content ke atas, dari sini ke atas itu adalah untuk headernya. Nah, kita buka di file yang tadi. Sini dah. Footernya juga seperti itu. Kita ambil dari yang tadi. Next picture. Main content ini. Kita masukkan di footer. Setelah itu kita buat folder halaman adminnya. Dan dalam halaman admin ini ada file halaman admin.php. Kemudian kita buatkan folder data siswanya. Data siswa. Dalam data siswa ini kita buatkan file data siswa.php dan data siswa, dan kita akan nanti ada memasukkan fungsi create-nya. Jadi sekalian saja kita buat file tambah data. Dengan PHP-nya kita redam saja. Tambah data .php, kemudian update data .php. Nah, untuk data siswa ini kita juga sudah ada filenya. Teman-teman bisa mengunduhnya atau mengambil template-nya itu di WT School. Siswa itu nanti kita ambilnya berbentuk tabel ya. Jadi kita masuk ke Bootstrap, kita pilih Bootstrap 6. Nah, sini kita ambil yang tabel. Nih, kita klik saja. Kita pilih yang pertama ini. Kita butuhnya kan untuk tabel data siswa ya. Tabel data siswa. Nah, di sini untuk subjudulnya ini kita lihat aja. Data siswa sampel swasta jam rakyat. Nah, stem ini kita ganti ke nomor, kemudian last name ini ke nama siswa, lalu email ini kita ganti ke jenis kelamin. Oke, kita butuh dua lagi untuk alamat dan nomor HP. Jenis kelamin kita ganti jadi alamat, yang ini kita ganti ke nomor HP. Coba kita ini adalah hasilnya. Kita hanya butuh untuk atasnya aja, jadi ini kita ambil dari sini. Kita buka. Nah, untuk tambah data, jadi kita bisa menggunakan sebuah form. Jadi kita ambil lagi template formnya. Kita sesuaikan saja mau pakai yang mana. Oke, apa saja. Ini kita edit aja dulu. Kolom
data siswa. Apa aja tadi yang kita butuhin, itu kita ganti di sini. Ini kan cuma ada 2. Ini ganti ke nomor ininya nomor yang kita buat kosong aja, namanya nomor. Ini juga kita ganti ke nama siswa, nama siswa. Ini kita ganti teks. Masukkan nama siswa. Kita ketikkan saja dari sini. C. Ini ganti ke cancel. Jenis warna. Kemudian masuk alamat. Ini alamat. Ini kita kopikan saja. Dan butuh satu lagi untuk nomor HP. Coba untuk jalan. Oke, kita copy, kita masukkan tambah daftar. Nah, di sini kita akan membuat sebelumnya kita buat dulu database-nya. Kita masuk ke Aragon, kita start, lalu kita buka database. Kita masukkan data siswa. Database siswa. Database siswa kita create. Lalu kita tambahkan nama tabelnya adalah data siswa. Tadi butuh berapa kolom? Nomor, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Berarti kita butuh 5. Kita klik. Sini kita masukkan nomor, nama siswa, cancel, alamat, no. Salam. Tikos. Nanti habis juga baru ke kampus. Kenapa tuh? Oh, taruh di mana ya? Oh, kartu kos A. Oke. Iya. Salam. Oke, nomor HP. Ditambah ke aja semuanya. Nomor HP juga. Panjangnya 10.
tulisnya sudah jadi dan di Visual Studio Code-nya. Kita masuk di NP ini, kita klik kanan, lalu kita rename. Nah, di sini kita tambahkan titik di depannya, kita enter. Di bagian sini kita ganti production jadi development. Kemudian sini kita hilangkan tanda pagarnya untuk mengaktifkannya. Nah, tadi kan nama database kita tuh database siswa, dan di password ini kita kosongin. Sudah seperti ini. Lalu kita masuk di bagian model, kita buat modelnya namanya siswa model seperti ini, titik PHP. Nah, untuk codingannya kita sudah ada punya codingannya, tinggal kita kopikan. Ini itu harus disesuaikan lagi dengan tabel yang baru atau database yang baru kita buat tadi. Ini yang kita buat tabelnya itu kan data siswa ya, data siswa. Domain key kita itu ada 2 nomor, nama siswa, jengkel, alamat, dan nomor HP. Nah, setelah seperti ini kita masuk di bagian halaman utama, halaman controllernya. Kita buat new file, halaman admin, titik PHP. Nah, di sini kita akan memasukkan codingannya dari halaman tadi. Kita kopikan saja satu ini. Kita ganti halaman utama jadi halaman admin. Index ini kita ganti jadi halaman admin. Nah, kita hapus saja ikutnya. Nah, kan kita beradanya di halaman admin kan, jadi kita masukin aja halaman admin seperti ini. Kemudian kita bacakan kan headernya, halaman admin, ini foldernya. Kita juga ada di dalam folder halaman admin dan akan membaca file halaman admin titik PHP nya. Nah, seperti ini kita akan masuk ke fungsi dari untuk membaca data siswanya. Jadi kita buat ini, kita kopikan halaman admin ini, kita ganti ke data siswa. Begitupun dengan ini, kita ganti untuk membaca folder data siswa, kemudian file data siswanya. Setelah itu kita juga perlu menambahkan public function untuk tambah data. Public function tambah data ini kita ganti di sini jadi tambah data, karena kalau tadi kita pakai underscore ya. Ini kita akan coba untuk menggunakannya. Data siswa kita pakai, kita masukkan di bagian data siswanya. Di sini kita kopikan tabel kita kan tadi data siswa. Nah, ini sudah benar, kita hapus. Di bagian data ini juga sudah benar, kita hapus saja. Nah, untuk bagian tambah, ini adalah tabel tambah function untuk menambahkan datanya ke dalam tabel ya. Nah, kita kan tadi punya 4 kolom, 5 kolom kan, tapi yang untuk nomor itu kita tidak membuatkannya karena dia otomatis terisi. Edit. Kita di sini memakai nomor bukan ID. Lalu kita ketikkan. Ini sudah. Ini kita tambahin dari atas aja. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita ganti ke nomor. Ini juga update data siswa. Masih delete-nya.
sini kita akan menambahkan nih modelsnya, kita tambahkan, dan untuk bracketnya juga kita tambahkan serta public construct-nya. Kita masukkan di sini models, kemudian di bagian kelas ini kita masukkan public-nya, lalu kita masukkan juga construct-nya. Ini kita hapus. Oke, cukup mantap. Nah, setelah itu kita masuk di bagian rotas. Nah, di rotas ini kita masukkan dulu. Tadi kan kita belum ada buatnya. Nah, untuk membacanya, jadi kita buat yang ini. Halaman utama untuk baca profil, halaman utama untuk baca indeksnya, ini adalah rotasnya. Lalu kita akan membuat rotas untuk nih, membaca dan update-nya. Sini kita ganti ke halaman utama. Nah, di rotas ini kita masukkan juga cat untuk membaca profile, halaman utama di profile juga. Nah, di sini kita masukkan terus data siswa tadi karena kita memakai kalau yang di control ini dia tuh yang pertama ini dia membaca letak di menu view-nya, kemudian ini membaca controllernya, jadi dia membaca view dan controller untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya kita masuk di menu ini, di bagian data siswa. Ini kita tadi ada nambah untuk nomor HP-nya. Langsung tekan siswa, oke, ini sudah benar. Dan kita butuh satu lagi untuk nomor HP. Masukkan nomor HP, dan ini kita ganti ke nomor HP. Lalu kita tambahkan ya, alamat ini kita ganti ini dengan penolakan terdahulu karena kita tidak pakai ID, pakai nomor, ini kita ganti. Untuk bagian tambah data, kopikan aja yang di sini bagian nomor HP. Kita masukkan info update-nya. Ini nomor HP-nya. Nah, selesai. Kita akan coba jalankan. Sebelumnya coba kita cek dulu di bagian halaman admin. Sepertinya ada yang kurang. Ya, di sini kita tambahkan data.
Ini sudah masuk ke halaman utama yang kita buat tadi. Selamat datang dalam setelahnya bagi kode ke 1. Oke, kita masuk ke menu profile. Oh ya, tadi kita belum ubah di bagian headernya. Header layout. Nah, sini. Kemudian kita buat profile. Bagian ini kita pakai halaman admin, halaman kita remote. Nah, sudah masuk ke halaman profile-nya. Nah, di halaman login sepertinya ada yang salah, coba kita cek dulu. Ini benar halaman admin. Oh iya, halaman admin kita tadi masih kosong. Nah, di halaman admin tadi kita lihat tinggalan 1, yaitu untuk membaca folder halaman admin, data halaman admin, serta controller halaman admin, dan di dalamnya ada public function halaman admin. Nah, folder halaman admin, file halaman admin, dan di controller ada halaman admin, serta public function halaman admin. Oke, baik, kita jalankan kembali. Nah, kita sudah buat database-nya dengan nama database itu DB siswa. Di situ ada tabel data siswa dengan kolom ada ID dengan tipenya itu integer, dan dia sudah auto increment sebagai primary key. Kemudian ada nama, jengkel, alamat, dan nomor HP. Nah, setelah itu kita sesuaikan kembali dengan yang ada di file kita, yaitu di dalam INP. Di sini sudah sesuai, nama database-nya itu DB siswa. Kemudian di model kita. Nah, di model sudah ada tabel kita sesuai, namanya data siswa, primary key-nya juga sesuai ID, dan filenya sudah pas, ada nama, jengkel, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita akan cek satu-satu mulai dari routes. Routes sudah ada get untuk halaman utama dan indeksnya untuk membaca halaman utama, kontrol halaman utama dan indeksnya. Kemudian ada untuk membaca folder profile, kemudian halaman utama dan public function profile. Di sini ada juga get halaman admin untuk membaca folder halaman admin dan file halaman admin, kemudian kontrol halaman admin dan public function halaman admin, begitupun sampai di bagian delete. Nah, untuk codingan halaman admin seperti ini. Kemudian halaman utama, models yang kita lihat tadi, lalu data siswa. Ini adalah untuk menampilkan tabelnya. Kemudian tanpa data ini adalah isi form yang akan diisi untuk menambahkan data siswanya. Kemudian ini ada update. Nah, di halaman admin ini ada template dari admin LTE tadi. Jika lihat ini ada header, yaitu menu yang akan menampilkan di atas halaman kita. Mungkin sekian saja. Kita coba masuk kembali di bagian running dari awal. PHP Spark. Nah, ini adalah halaman utama kita. Ini profile kita dan login. Login inilah datanya, termasuk di data siswa. Di sini sudah ada 2 data, dan ini juga sudah masuk ke dalam database kita. Kita akan coba untuk menambahkan data. Masukkan alamatnya,
lalu kita save, dan dia sudah masuk. Dan di database-nya kita reload dulu. Ya, dia sudah masuk Indria Savitri. Nah, kita mau coba update. Kita ganti ini juga jenis kelaminnya, nama daerahnya Sumatera. Kita update, dan dia sudah terganti. Dan kita akan mencoba untuk menghapus, dan dia terhapus. Jadi codingan kita sudah berhasil. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.